Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa. Saya dari program studi pendidikan fisika semester 2 dengan NIM 2020 A1G004 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada video kali ini, saya akan mereview salah satu kasus korupsi yang ada di Indonesia, yaitu salah satu kasus yang menjerat Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara. Pada tanggal 6 Desember tahun 2020 yang lalu, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus suap bantuan sosial COVID-19 sejumlah 8,2 miliar. Dari operasi tangkap tangan pada tanggal 5 Desember di beberapa tempat di Jakarta, petugas KPK mengamankan barang bukti berupa uang dengan jumlah sekitar 14,5 miliar rupiah. Dalam kasus ini, Juliari Batubara melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana kasus korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Menteri Sosial Juliari Batubara akan dikenakan hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan hukuman penjara paling lama 50 tahun dan denda paling sedikit 50 juta dan denda paling banyak sejumlah 250 juta. Nah, dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa jenis korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara ini berjenis korupsi ekstotip, yaitu korupsi yang berupa sogokan atau suap yang dilakukan oleh pengusaha atau pegawai negeri yang merugikan negara ataupun suatu perusahaan. Adapun untuk mencegah terjadinya kasus korupsi, yaitu hendaknya pemerintah memberatkan hukuman bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi, entah itu dia melakukan korupsi secara skala kecil maupun skala besar. Nah, dari penjelasan kasus korupsi yang saya jelaskan tadi, dari hukuman yang diterima oleh Bapak Menteri Sosial, yaitu Bapak Juliari Batubara, hukumannya itu terlalu ringan, berbeda dengan pelaku yang melakukan tindakan korupsi, pelaku kelas bawah yang menerima hukuman penjara dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun dan dendanya pun dari 100 sampai 500 juta. Berbeda dengan kasus yang dialami oleh Bapak Menteri Sosial yang hanya diberikan denda 50 sampai dengan 250 juta dan kurungan penjara dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun penjara. Demikian yang bisa saya jelaskan pada video kali ini, yaitu tentang kasus korupsi yang menjerat salah satu Menteri Sosial pada tugas pendidikan anti korupsi pada kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.